20 langkah agar mudah menghafal Al-Quran. Pertama, ikhlas. Ini merupakan syarat diterimanya amal-amal seluruhnya. Karena itu, hendaklah Anda menghafal Al-Quran tidak bermaksud kecuali ingin melihat wajah Allah, mendekatkan diri kepadanya, dan meraih derajat-derajat tinggi di surga. 2. Memilih waktu yang sesuai, yaitu waktu yang menurutmu sesuai, terutama waktu yang tetap, agar ia menjadi bacaan Al-Quran harian bagimu. 3. Memilih tempat yang cocok, yakni memilih tempat yang tenang, yang tidak ada sesuatu pun yang menyibukkan pandangan. 4. Memperhatikan kesohihan bacaan sebelum menghafal. Tujuannya agar tidak sia-sia waktu dan usaha untuk menghafal kata-kata yang ternyata engkau baca dengan keliru. Akibatnya, membetulkannya sesudah menghafalnya akan terasa sulit. 5. Melihat ayat-ayat dengan fokus saat membacanya untuk menghafalnya. Hal ini agar benak merekamnya, di samping membacanya dengan suara yang terdengar. 6. Membaguskan suara bacaan, karena ia lebih dekat kepada kekhusyuan dan tadabbur. Bila ada tadabbur, maka ayat lebih melekat dan berbekas di dalam hati dan selanjutnya menorehkannya dalam benak. 7. Menghafal dengan menggunakan satu mushaf, dan hendaklah yang dipilih adalah mushaf terbitan Mujamma' Raja Fad Madinah Al-Munawwarah. Hal itu karena ada perbedaan dalam peletakan ayat-ayat dan khot antara satu mushaf dengan mushaf lainnya. Bila orang yang telah hafal lupa terhadap satu ayat, maka dia bisa membayangkan tempat ayatnya di dalam mushaf. Hal ini membantu meningkatkannya, sedangkan perbedaan akan mengacaukan upaya menghafal. 8. Menghafal sedikit demi sedikit. Karena siapa yang menghafal dalam jumlah besar, dia berisiko lupa dalam jumlah besar pula. Menyedikitkan apa yang dihafal akan membantu hafalan dan menjadikannya lebih kuat dalam benak. 9. Berhenti di tengah halaman dalam proses menghafal. Maksudnya, titik berhenti saat proses menghafal adalah di tengah halaman, bukan akhir halaman, agar akhir halaman tidak menjadi racun dengan awal halaman sesudahnya. 10. Membagi bagian-bagian yang dihafal. Sesudah Anda menentukan apa yang akan Anda hafal dan menyedikitkannya, maka Anda patut membaginya, tidak menghafalnya sekaligus, karena ia termasuk kesalahan yang paling besar. Banyak pemula yang terjatuh ke dalam kesalahan ini. Misalnya, bila yang dihafal adalah satu halaman, maka Anda membaginya dengan jadi 3 bagian. Setiap bagian terdiri dari 5 baris. Sesudah menghafal ayat-ayat pada bagian tersebut, maka langkah selanjutnya adalah usaha menyambung antara ayat-ayat yang sudah dihafal dengan membacanya semuanya. Bila bagian pertama sudah selesai, maka bagian kedua dan ketiga dilakukan dengan cara yang sama. Baru kemudian menggabungkan ayat-ayat dalam satu halaman utuh. 11. Mengulang. Mengulang termasuk sarana yang paling penting. Tidak hanya untuk menghafal saja, akan tetapi lebih dari itu, untuk menjaga dan mempertahankan hafalan. 12. Membaca apa yang telah dihafal dalam sholat sirriyah dan sholat-sholat sunnah. Hal ini sangat membantu menjaga hafalan dan menunjang kekhusyuan. Apalagi bila dalam kebiasaannya adalah membaca ayat-ayat dan surat-surat pendek yang tidak dia tinggalkan dalam sholat-sholatnya. 13. Mendengar dari kaset berulang-ulang. Sebagian orang bisa menghafal sebagian dari Al-Quran karena mendengar dari kaset yang dilantunkan oleh seorang qori yang bersuara bagus. Dan Allah memang mendahulukan pendengaran di atas penglihatan. Berikut firman Allah, yang artinya, dan Allah menjadikan bagian kalian pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kalian bersyukur. Quran Surah Al-Mulk ayat 23. 14. Memperhatikan secara seksama
lafaz-lafaz yang memiliki kemiripan. Solusi terbaik untuk menghafal lafaz seperti ini dengan baik adalah hendaknya Anda menghafal setiap ayat sedemikian rupa pada tempatnya di surat tersebut. Bila Anda telah menghafal kedua ayat tersebut, maka selanjutnya adalah melakukan perbandingan di antara keduanya, sehingga sisi perbedaan bisa dipegang dengan baik. 15. Membaca bersama teman atau sahabat. Betapa banyak jumlah teman dan berapa banyak waktu yang terbuang bersama mereka. Dan sesungguhnya memurojaah apa yang telah dihafal bersama mereka lebih memungkinkan untuk lebih fokus dan mengingat hafalan. Dan ini tentu menguatkan hafalan. Karena itu, jangan melewatkan beberapa menit bersama rekan-rekan Anda. Gunakanlah ia untuk Allah dalam bentuk memurojaah apa yang Anda hafal dari kitabnya. 16. Mengetahui makna kata-kata di dalam Al-Quran. Hal ini membantu dalam memudahkan hafalan dan menguatkannya. Seorang yang menghafal Al-Quran, saat dia merasakan ada bagian yang tidak dia pahami pada sebuah lafaz Al-Quran, dia bisa merujuk ke sebuah kitab tafsir, ringkas, atau kitab tentang makna kata-kata Al-Quran menurut waktu yang tersedia baginya. 17. Istighfar. Dengannya, Allah membuka kebaikan dan kemudahan bagi seorang hamba, membantu dan menguatkannya. Karena banyaknya dosa menghalangi hamba dari ketaatan kepada Allah. Karena itu, peganglah ketakwaan kepada Allah. 18. Mengamalkan Al-Quran. Ini penting agar keberkahan ilmu dapat diraih. Al-Quran adalah ilmu yang paling mulia. Barang siapa mengetahui namun tidak mengamalkannya, maka dia hanya menumpuk hujah Allah untuk melawan dirinya. 19. Murojaah hafalan. Barang siapa menghafal Al-Quran namun tidak memurojaahnya, berarti menghancurkan apa yang dia bangun. Berapa banyak orang yang belajar dan menghafal sekian tahun, sesudahnya hanya bisa mengingat dari hafalannya dalam jumlah yang tidak banyak. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, jagalah Al-Quran, karena demi Allah, yang jiwaku ada di tangannya, ia lebih mudah terlepas dibandingkan unta yang terikat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 5086 dan Muslim nomor 1878. 20. Berdoa. Jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghafal kitabnya, karena Allah menjawab doa siapa yang berdoa kepadanya, manakala dia berdoa. Barang siapa memohon kepada Allah, maka dia tidak menggagalkan harapannya, karena tidak ada daya dan kekuatan serta pertolongan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya memohon kepada Allah agar menjadikan Al-Quran yang agung ini taman kedamaian bagi hati kita, cahaya bagi dada kita, pelepas kesedihan-kesedihan kita, penghilang kegelisahan-kegelisahan dan kegundahan-kegundahan kita, mengingatkan kita darinya apa yang kita dibuat lupa oleh setan, mengajari kita darinya apa yang tidak kita ketahui, membimbing kita untuk membacanya siang dan malam, pagi dan petang. Semoga Allah menjadikan usaha ini bermanfaat bagi penulisnya, pembacanya, dan pencetaknya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin.